أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan sehingga pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Ar-Rahmah ini tanpa suatu halangan apapun. Selawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, suasana kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin, dan semua yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah taala, masih di bab mengenai cinta kepada Allah taala. Maka mari kita akan membahas tentang akibat dan dampak dari cinta. Maka cinta itu baik cinta yang terpuji maupun yang tercela itu akan membawa dampak, baik dampak yang berupa kebaikan maupun keburukan. Maka cinta yang baik, cinta yang terpuji adalah cinta yang bermanfaat, cinta yang menghasilkan hal-hal yang baik bagi pelakunya, hal-hal yang bermanfaat bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi cinta yang bermanfaat, yang membawa kebaikan, itulah cinta yang terpuji. Dan inilah cinta yang akan membawa kebahagiaan yang hakiki bagi kita. Sedangkan sebaliknya, cinta yang membawa keburukan, cinta yang membawa madharat, yang menjauhkan pelakunya dari kebaikan, itulah cinta yang tercela. Dan cinta yang tercela ini pasti akan menjurus, akan membawa kita kepada kehancuran. Kalaupun merasakan kebahagiaan, maka kebahagiaan yang dia rasakan adalah kebahagiaan yang semu, yang sifatnya sementara saja. Bentuknya seperti apa? Kita sudah tahu, sudah kita maklumi bahwa kalau orang yang berakal, ya orang yang menggunakan pikirannya, yang menggunakan rasionalitasnya, itu tidak akan memilih perkara yang membahayakan dan menyengsarakan dirinya. Ketika dia tahu perkara itu baik, maka dia pasti akan memilihnya. Itu kalau orang benar-benar menggunakan akalnya. Tapi kadang-kadang jiwa kita, nafsu kita itu menyenangi perkara-perkara yang membahayakan dan tidak bermanfaat. Maka ketika jiwanya itu, nafsunya itu bisa mengalahkan akalnya, bisa mengalahkan rasionalitasnya, itulah bentuk keterlimaan manusia terhadap jiwanya. Jadi ketika dia
bukannya memilih perkara yang membawa manfaat kepadanya, malah memilih perkara-perkara yang tidak bermanfaat bahkan merugikannya. Karena memang kadang-kadang jiwa seperti itu. Ya. Dia tahu bahwa perkara itu membahayakan, tapi karena dia suka, bahkan rela untuk membayar, hanya untuk merusak dirinya. Ini bisa jadi karena dia belum tahu, ya, karena kebodohannya, karena kekurangan ilmunya. Misalkan orang yang suka minum khamr, kita tahu bahwa khamr itu kan memang merugikan diri kita, merusak diri kita. Tidak ada satu penelitian pun di dunia ini, seorang dokter pun di dunia ini yang memang benar-benar dokter itu yang menyarankan untuk minum alkohol. Tidak ada. Kalaupun ada yang mengatakan, wah, khamr itu kan ada manfaatnya, bisa menghilangkan rasa susah, menghilangkan rasa sesak, menghilangkan depresi. Kalaupun ada manfaatnya, mudaratnya jauh lebih besar. Allah sendiri yang menekankan bahwa di dalam khamr itu memang ada manfaatnya, tapi mudaratnya jauh lebih besar. Maka orang yang suka khamr bisa jadi pertama karena dia belum tahu bahaya khamr. Dia belum tahu bagaimana alkohol itu bisa menghancurkan hatinya, menghilangkan akalnya, bisa menjerumuskan dia kepada perbuatan maksiat yang lainnya. Jadi cinta yang salah itu karena kebodohannya, kekurangan ilmunya. Atau bisa jadi yang kedua, dan ini yang lebih parah, dia sudah tahu, ya, dia tahu bahwa hal itu buruk, tapi karena nafsunya lebih kuat, karena keinginannya itu lebih kuat, akhirnya mengalahkan akalnya. Dia tahu bahwa khamr itu buruk, dia tahu bahwa minum-minuman itu berbahaya, hanya merugikan dan merusak tubuhnya. Tapi karena bahasanya sudah ketagihan, sudah pengen banget, akhirnya tetap dikonsumsi. Rela membayar mahal hanya untuk merusak tubuh. Nah, maka seperti itulah kondisi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang mengalahkan akalnya, yang meninggalkan rasionalitasnya. Sama seperti orang-orang yang meninggalkan akhirat demi dunia. Dia tahu bahwa akhirat itu khairu wa abqa, jumlahnya jauh lebih banyak, ya, lebih mewah, lebih bagus, dan abqa, dia itu abadi, ya, lebih lama dibandingkan dunia. Ibarat kata seperti orang yang ketika ditawari milih di antara dikasih kontrakan gubuk, ya, masih dari jerami, nggak ada kamar mandi, dan dikasih rumah mewah, istana siap pakai, gratis, tinggal terima, tapi dia malah milih yang gubuk kecil reot, itu pun cuma ngontrak. Kan nasionalitasnya tidak dipakai di sini. Dia hanya memakai hawa nafsunya saja. Maka cinta yang rusak ini itu hanya akan membawa keburukan,
hanya akan membawa kehancuran bagi para pelakunya, akan membawa kebinasaan, ya, akan menghancurkan pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Maka seorang mukmin, seorang hamba yang terpuji itu harus bagaimana menetapkan cintanya itu kepada hal-hal yang bermanfaat baginya. Maka semua perkaranya yang ia lakukan, amalan ia lakukan adalah amalan-amalan yang bermanfaat. Ketika ia menangis, tangisannya itu bermanfaat. Ketika sedih, sedihnya bermanfaat. Ketika gembira, gembiranya bermanfaat. Ketika marah, marahnya pun bermanfaat. Semua yang dia lakukan itu harus bermanfaat, baik bagi dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Inilah cinta yang benar-benar terpuji. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Qayyim menuliskan, ya, bahwa yang namanya cinta dan kehendak itu merupakan pokok setiap agama. Kenapa? Karena kita sudah bahas kemarin bahwa setiap perbuatan kita, setiap amalan kita itu dilandaskan kepada cinta. Kita melakukan sesuatu karena kita cinta dengan perbuatan tersebut, atau kita cinta atau suka dengan hasil dari perbuatan tersebut. Seperti kita cinta, kita senang jalan-jalan karena kita memang senang jalan-jalan, atau kita senang bekerja bukan karena kita senang bekerjanya, tapi kita senang dengan uang yang dihasilkan. Jadi semua perbuatan itu pasti dilakukan karena ada rasa cinta dengan perbuatannya atau hasil dari perbuatan tersebut. Sedangkan agama Islam terutama itu ketika dilandaskan dengan keimanan, dilandaskan dengan keyakinan, namun harus dibuktikan dengan amalan, dengan perbuatan, baik amalan lisan maupun amalan anggota badan, baik berupa ketaatan, berupa ibadah kepada Allah maupun akhlak kepada sesama. Seorang muslim belum dikatakan muslim yang sejati, belum dikatakan mukmin yang sejati ketika agamanya itu hanya di ucapannya saja, belum direalisasikan dalam bentuk amal. Maka ketika agama itu dibangun di atas amal, nah disinilah cinta itu menjadi penting. Ya. Tadi orang bisa beramal ketika dia cinta, maka orang itu bisa beribadah, orang bisa beramal, orang bisa berakhlak yang baik kepada sesama. Itu menjadikan cinta sebagai motivasi, baik cinta karena Allah, cinta dengan ibadahnya, ataupun cinta dengan pahala yang dia hasilkan. Bagaimana dia menggunakan cintanya sebagai dasar, sebagai motivasi dia untuk berbuat baik, motivasi dia untuk beramal, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, bagaimana cinta itu menjadi pokok dari sebuah agama. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pembahasan dari bab cinta sudah selesai sampai di sini. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita masuk kepada bab yang baru, ya, yaitu tentang al-ishq, yaitu bagaimana tentang mabuk asmara. Ini kalau lain cinta yang secara dasarnya, nah sekarang cinta yang benar-benar
cinta, makhluk kebayang kepada seseorang. Apa kalau ada? Jika ada salah kata, ada dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, nun wal qalam wa ma yasturun fastabiqul khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.